Jason, ternyata totalitas dalam bekerja pun juga diperlukan untuk profesi yang satu ini. Seperti Gary, ini adalah untuk totalitas sekali untuk memainkan karakternya yang untuk bule-bule gitu ya? Iya, Atau betul. apa julukannya? Saya kurang paham modelnya. Sebenarnya nggak ada julukan khusus sih ya Oke. sebenarnya. Cuman karena emang saya dikonsep seperti ini, dengan karakter seperti ini, karena juga agensi saya yang bilang, kamu karakternya seperti ini seharusnya. Oke. Akhirnya ya waktu itu, awalnya saya hitam kan rambutnya. Akhirnya saya berubah jadi warna seperti ini, dan syukurlah juga jobnya semakin banyak. Hitam dulu warnanya kulitnya hitam? Rambutnya? Oh, saya kira kulitnya hitam, saya pengen coba kulitnya hitam bagaimana jadi putih seperti itu. Saya pengen juga dicat juga. Oke, dulu? Gitu. Jadi kayak pertamanya hitam kan terus disuruh berubah warna kayak gini. Oke. Akhirnya ya syukur ya jobnya juga lumayan. Oke. Jadi istilahnya totalitas kan dalam bidang ini, Gary? Harus Oke. totalitas. Harus totalitas ya. Tapi kalau untuk Sindu sebelum kita nanti ngobrol sama Ica, ini totalitas gak sih untuk memerankan androgini? Totalitas lah. Buktinya rambutnya sekarang panjang. Iya. Ya. Jadi Apa bentuk totalitas apa lagi yang ingin dieksplor lagi sebagai seorang model untuk kategori androgini? selain rambut ya, Ya. selain rambut ya mungkin badannya emang harus sedikit sedikit skinny lah. Oke, jadi memang untuk androgini skinny gitu ya. Ya, Tapi cuma saya tidak masih terlalu skinny sih. agak ini ya, apa ya istilahnya ya? Kurang paham juga mengenai androgini dan dengan perbedaan. Mohon maaf harus saya katakan di sini dengan waria itu apakah sama atau bagaimana? Menurut saya berbeda. Oke. Karena kalau waria, emang keseharian mereka kadang memakai baju cewek atau waktu casting, waktu audisi atau waktu Oke. dia selalu memerankan cewek dan selalu memakai baju cewek, bahkan Jadi- jalan-jalan di mall memakai. Oke, mohon maaf heels. saya harus potong di sini. Oke. Jadi untuk androgini bisa dikatakan bukan transgender, Bukan. bukan. Itu karena androgini hanya berlaku di atas panggung. Keseharian tetap laki-laki. Sesuai dengan kodratnya Iya. ya. Tapi bukan transgender ya. Bukan. Oke, tapi kalau untuk Ica sendiri ini yang berteman dengan si Sindu yang khusus untuk karakter androgini, ini bagaimana? Apakah teman-temannya ikut oke, masyarakat mohon maaf saya harus katakan juga di sini ya, banyak yang kurang aware dengan kategori yang seperti ini. Ya, banyak sekali sebenarnya. Saya juga beberapa, misalnya teman kampus deh, atau Ya. teman Yang mungkin kerja. melihat kemarin ini ya satu catwalk sama yang saat ini ya. Nah itu Iya. bagaimana ini? Kita tuh Untuk mengklarifikasinya atau bagaimana? sering banget Ica jelasin seperti itu. Kadang saya main sama dia ketika saya bertemu dengan teman kampus. Kalau senggang mereka tuh kayak BBM, Ica itu tadi temenmu cewek apa cowok? Iya, Dia tuh sering iya, seperti iya, itu iya. karena kan cantik banget, rambutnya juga bagus. Selalu bilang seperti itu. Saya bilang dia ini androgini. Oke. Androgini itu model, dia laki-laki, pure Oke. laki-laki. Jadi dandanannya setiap hari laki-laki, bukan seperti yang mereka pikirkan bahwa pasti perempuan, bukan. Jadi kadang banyak orang yang mengira bahwa atau bisa dibilang gagal paham ya. Iya, Jadi iya. ketika dia bilang androgini itu seperti apa pengertiannya sebenarnya, mereka apa ya istilahnya, mengartikan seperti mohon maaf kayak waria seperti itu. Itu Oke. salah. Androgini itu hanya untuk betul kata Cindy di atas panggung atau di depan kamera ketika kita bekerja sebagai model. Oke. Memang beberapa kali show harus menggunakan baju yang semi perempuan, bahkan kayak misalnya styling Harajuku yang terakhir kita fashion show ya. Ya. Dia itu harus yang kayak dikuncir gitu, terus ada yang setengahnya begini makin cantik looknya, tapi tetap ketika dia catwalk tetap strong, laki. Oke. Tetap laki. Oke, gimana? Jadi ini susah nggak sih memainkan, bisa dikatakan ini harus bisa memainkan dua karakter di sini Betul. ya, pria dan juga wanita di tengah-tengah gitu. Susah nggak sih, Indu? Sih, karena emang suka sama dunia model, jadi ya nggak Oke. ada kata susah sih. Jadi memang apa ya istilahnya ya, gampang istilahnya karena memang sudah Gampang. suka juga dengan dunia modeling dan Ya. juga memang khusus untuk androgini. Tapi kalau untuk pria juga biasanya bisa atau bagaimana? Bisa. Waktu catwalk di Oke. atas stage, jalannya juga tetap Oke, jadi pria, memang tetap jalannya cowok. tetap harus cowok, Cowok, cuman iya. pakainya yang unisex, istilahnya Unisex seperti sama itu. wajahnya Oke, emang jadi kita sedikit bisa memberikan ini ya, masuk untuk pemirsa di rumah juga ya, bahwa memang model-model androgini bukan berarti transgender atau mohon maaf, itu waria ya. Memang di sini memang adalah ada kategorinya sendiri. Tapi kalau untuk role model sendiri untuk Sindu nih khususnya, karena ini menarik ya, ini siapa nih? Atau memang ada role model untuk yang khusus untuk kategori androgini atau bagaimana? role model, maksudnya model nih, model yang Iya. emang role model aku.
Kalau di luar negeri sih ada beberapa sih. Oke. Si Bartek Borowick atau si Andrzej Pecic. Iya. Oh, oke. Itu yang memang untuk kategori androgyny. Cuman kalau yang semacam Andrzej Pecic, dia sudah transgender, emang sudah jadi cewek. Kalau semacam yang Bartek Borowick, dia masih cowok, rambutnya memang panjang. Oke, jadi kalau saya juga masih kurang paham sekali mengenai androgyny ini. Tapi kalau misalnya untuk Ica sendiri, untuk role modelnya siapa yang menjadi panutannya? Dari Indonesia dulu deh. Kalau dari Indonesia ada sih, pokoknya yang face-nya agak Indonesia banget. Bisa sebutin? Siapa ya? Laura Mulyadi. Oke. Kalau di Indonesia, kalau di Indonesia. luar ada Iman, Oke. ada banyak lah pokoknya. Oke, kalau untuk Gary sendiri, Gary. Saya dari luar negeri, Shawn Ross yang albino itu sih. Terus beberapa juga. Oke, tapi kalau dari Indonesia sendiri? Itu dia. Saya kalau model Kenapa cowok di Indonesia jarang ya kita lihat yang bener-bener Yang sesuai dengan ini ya? iya sesuai dengan karakter look tuh susah. model yang Kebanyakan sebenarnya. kalau model cowok Indonesia tuh rata-rata juga cuman sekedar lewat istilahnya. Oke. Susah. Kalau di luar negeri kan lebih banyak karakter seperti itu. Oke, banyak ajang pencarian untuk model. Ya, seperti untuk salah satu televisi ya. Di luar juga sering mengadakan ajang pemilihan untuk model ini. Dulu awalnya ikutan casting, audisi, atau waktu lewat jalan di mall langsung ditarik sama ketua agensinya atau bagaimana? Ya itu pengalaman pribadi yang seru sekali kalau Iya. buat saya. Karena waktu itu Ica posisinya pulang kerja, pulang kuliah. Oke, udah jadi yang- sekali lagi ini garis besarnya bukan dari ajang Bukan. pemilihan model ya? Bukan, Untuk Ica? bukan. Oke. Jadi ketemu dia nih, ketemu Sindu sama fotografer dari agensi kita. Oke. Seperti itu ditawari, awalnya Ica ragu, jangan-jangan udah jelek banget pikirannya karena gak ada sama sekali pikiran untuk jadi Iya. model waktu Iya. itu. Oke. Setelah itu kita ketemu dan banyak berbicara, mencoba untuk mendalami itu apakah iya, kebetulan saat itu saya masih kerja di salah satu stasiun TV. Jadi, apa iya bener, ternyata bener, ya udah aku jalanin aja dan ternyata Oke. menarik. Oke, jadi dulu awalnya bukan ya untuk Bukan ajang-ajang ikut modeling school, bukan ikut audisi apa segala macam. Kalau nggak ada. Gary dulu awalnya gimana? Dicomot di mall Ya, atau gimana? saya waktu itu ditemuin di Instagram. Jadi Oke. ada orang Ini yang unik ya, kalau biasanya agensi carinya di mall gitu ya, untuk di Jakarta biasanya seperti itu. Ini malah langsung di sosial media, Iya, jadi- untuk Instagram. waktu itu saya diketemuin sama salah satu stylist di Surabaya. Oke. Jadi kayak dia scroll foto saya terus dia direct message waktu itu. Dia ngajak saya foto sama salah satu fotografer di Jakarta. Akhirnya orangnya ke sini. Oke. Saya shoot bareng segala macem. Ya udah akhirnya mulai dari situ keterusan. Oke, dari Instagram, dari teman. Sindu sendiri dari mana? Ayo, Dari sekolah sudah model. habis. Oh, sudah sekolah model ya. Memang ini khusus di sekolah model Dari ya. sekolah model, terus setelah sekolah model nggak jalan, Oke. terus ya udah gabung agensi, Oke. Tapi sempat ikut mengenai ajang-ajang pencarian model. ajang-ajang tidak Nggak pernah. nggak ya? pernah. Tapi memang ini memang sudah ini ya, bakat sendiri lah istilahnya Iya. seperti itu. Berkecimpung di dunia modeling, ada inovasi apa sih yang perlu ditambahkan untuk seorang model, Ica? Inovasi kalau buat dari Iya. aku sendiri. Karena kan istilahnya kamu ini produk ya di sini Betul. Kalau inovasi banyak lah selalu. Oke. Selalu pasti terus di-upgrade terus soal pengetahuan soal fashion, Mm-mm. soal dari badan juga gitu ya. Oke. kan. Yang paling penting kalau buat Ica yang paling berat adalah berat badan. Waduh, itu gimana nih jaga berat badannya? Kalau Ica sih sekarang sih banyakin kegiatan aja sih, nggak harus diet keras yang seperti Oke. apa sekali. Aduh, saya harus seperti ya. Banyak kegiatan tapi asupan tetap terjaga. 4 sehat 5 sempurna boleh, tapi dengan porsi yang mungkin lebih minimalis Oke, dari baik. sebelumnya. Kalau untuk Sindu, apa nih inovasi ke depannya untuk androgyny? Lebih mensosialisasikan atau bagaimana untuk warga Jawa Timur? Ya pengennya orang itu tahu, semuanya tahu, dan ya dunia fashion di Surabaya sendiri bisa terbuka lah. Oke, itu ya untuk Iya, harapannya iya, sih untuk iya. Sindu. Tapi untuk Gary sendiri? Apa sih ke depannya? Iya. Mungkin lebih memantapkan karakter lagi ya. Jadi kayak lebih segala hal dari diri sih, kayak attitude tuh juga penting. Oke. Attitude, Attitude, terus kayak badan seperti Ica bilang tadi. oke. Terus juga harus tetap lebih pengetahuannya lebih dibanyakin lagi Oke. memang. Attitude,
penjagaan berat badan yang ideal bisa dikatakan ini adalah merupakan rangkaian dari gaya hidup. Sebenarnya sesuai nggak sih dengan kepribadian kamu, Gary? Kebetulan saya juga suka gym, Ya. olahraga suka. Jadi Oke. Jadi sebenarnya sudah memang kamu dilahirkan bukan jadi chef, jadi model berarti. Tapi kalau untuk Sindu sendiri gimana? Kalau untuk mengenai gaya hidup untuk seorang model androgini? Gaya model, saya nge-gym juga, nge-gym, berolahraga, terus Sesuai dengan Iya. memang oke. emang saya nge-gym ikut semacam Muay Thai, body Iya, fight, iya. kayak begitu. Oke, tapi kalau untuk Kica sendiri gimana? Kalau aku Memang sih, sesuai nggak sih dengan karakter model yang memang yang tadi sudah disampaikan yang memang khusus untuk yang kalem, yang ini? Basically memang dulu di luar profesi model memang kalem atau bagaimana? sebenarnya Ica sih agak ada tomboynya Oke. begitu. Tapi ketika masuk modeling itu Ica tuh banyak sekali ilmu yang bisa aku dapat. Misalnya dulu yang misalnya susah jaga berat badan, sekarang bisa jaga berat badan dengan pola hidup yang sehat. Kebetulan juga aku lebih suka olahraga, juga suka semacam kayak voli, bulu tangkis, seperti itu aku masih Ya suka. bisa dibilang tomboy ya. Kamu bisa androgini kayaknya. Ya. Kalau bicara mengenai dunia modeling nih pemirsa, ini biasanya terkenal dengan dunia yang glamor, dunia yang mewah. Karena mereka ini harus dituntut untuk meragakan busana-busana yang bisa dikatakan untuk rancangan desainer. Yang notabene harganya juga pastinya lepas dari harga-harga dibanderol di mall ya. Nah, kehidupan glamor ini apakah memang sudah ditanamkan oleh agensinya atau untuk karakternya atau bagaimana? Saya kurang tahu untuk di sini. Gary deh mungkin bisa jawab dulu. kalau glamor, nah itu pemahaman yang agak umum tapi salah sebenarnya. Iya. Karena sebenarnya kita pekerjaan sebagai model tuh bukan Untuk enak-enakan berfoya-foya, sih. untuk Iya. bersenang-senang istilahnya seperti itu. Karena Oke. kita di backstage pun juga kita standby dari jam 6 pagi, acara baru jam 6 sore. Dan itu pun kita harus benar-benar kadang tuh kita di lantai atau gimana. Jadi karena yang dilihat di mata penonton Publik, atau mungkin iya. mata publik itu adalah yang di stage-nya aja. Mm-mm. Tanpa mau mengetahui yang di belakang. Tapi kalau untuk Sindu sendiri, untuk mengklarifikasi hal ini apa nih? Apakah memang glamor atau memang benar yang disampaikan oleh Gary? Mungkin kalau glamor mungkin hanya tampak luar, Iya. tampak iya. dalam ya hampir Seperti sama manusia seperti Gary. umumnya. Iya. Juga makan pakai nasi kan? Iya. Tapi kalau sejauh ini untuk harapan ke depan untuk Kica sendiri apa ini untuk dunia modeling? Harapan ke depan untuk dunia modeling sih mungkin sama dengan harapan teman-teman modeling yang lainnya. Pastinya lebih banyak berlatih ekspresi, misalnya kalau dari saya sendiri, terus mengupgrade soal pengetahuan dunia fashion. Iya. Dunia fashion kan banyak ya, bisa mulai dari Head to toe ya istilahnya iya, seperti itu ya. betul sekali seperti itu. Terus untuk pekerjaan juga sekarang ini kan kalau dulu misalnya masih banyak pekerjaan modeling yang lebih memilih ke kayak cantik-cantikan. Iya, Kalau benar. sekarang nih beragam, jadi Oke. orang maaf ya misalnya kayak kurang cantik, kayak seperti saya kurang cantik nih seperti ini. Masih bisa jadi Siapa bilang kurang cantik? Cantik kalau yang ini satu ini. seperti itu, masih bisa jadi model karena kan kata fotografer dan desainer, kita nggak hanya cari yang cantik tapi cari yang berkarakter. Yang Itu yang paling berkarakter. susah. Oke, Seperti kalau untuk Sindu sendiri terakhir untuk harapannya serta untuk tips nih juga, saya butuh tips juga untuk khusus untuk karakter androgini. Harapan dulu, harapannya semoga fashion industry di Surabaya semakin berkembang lah. Oke. Karena fashion di Surabaya berkembang, cuman terkadang masih mainstream. Masih, Nah ini apa ini sebelum di closing? Maksudnya masih mainstream apa? ya, masih seperti kata Ica tadi, masih pilih model yang Cantik. begini, yang cantik, yang cakep, yang unik itu kurang dipakai. Oke, ini untuk yang Surabaya ya. Jadi bisa dilihat mungkin ada desainer-desainer Surabaya yang lihat. Jadi jangan dilihat cantik, cakepnya ya. Dilihat karakternya Karakternya, seperti apa. Cocok unik. nggak dengan busana yang akan diperagakan gitu. Istilahnya seperti itu. Tapi kalau untuk tips Tipsnya yang pengen jadi androgini, harus totalitas. at least wajahnya emang harus mempunyai sedikit feminin, Iya. karakter feminin di wajahnya, dan itu emang anugerah, nggak bisa dibuat-buat. Oke. Jadi memang ini ya. Jadi kalau operasi gitu juga susah gitu ya. Kalau mungkin operasi dan cantik ya bisa, ya boleh. Jadi memang kalau untuk androgini ini nggak bisa sembarangan Nggak gitu bisa ya, istilahnya sembarangan, seperti iya. itu ya. Oke, tapi kalau untuk Gary sendiri, harapan dan juga tips, karena kita keterbatasan waktu di sini. Kalau di Surabaya sama seperti yang Sidu bilang. Ya, Tipsnya untuk kalau mau jadi model,
lebih memantapkan diri, kayak lebih kenalin diri sendiri, lebih Oke. percaya sama diri sendiri. Jadi biar mentalnya harus kuat juga. Mental nomor 1. Mental gitu ya, nomor Mental. 1 ya. Oke, sekali lagi terima kasih atas informasi yang disampaikan bersama saya di sini dan juga untuk pemirsa di rumah. Terima kasih untuk Ica, sukses. Wulandarinya Surabaya. Oh. Untuk Sindu, sukses. Untuk Gary, sukses. Terima kasih Makasih. juga sudah hadir di studio kami. Dan pemirsa jangan kemana-mana, masih banyak informasi yang akan kami sampaikan untuk Anda. Oleh karena itu jangan ganti channel Anda, tetap bersama kami di Cakrawala.